Halo sahabat semua, kembali lagi dengan saya Siti Nur Adija dan di sini saya ditemani dengan Dokter Yola sebagai dokter konsultan Misumi Istri Klinik. Halo dokter. Halo. Dokter, kali ini saya akan bertanya nih, banyak kan pasien yang menanyakan tentang beberapa vitamin C ya dok ya. Nah kalau vitamin C itu apa sih manfaatnya dok? Vitamin C atau ascorbic acid itu adalah sejenis asam ya yang fungsinya untuk banyak banget fungsinya di tubuh kita. Salah satunya kalau untuk kulit itu bisa pertama mempercepat turnover sel kulit kita. Jadi maksudnya apa? Maksudnya sel kulit kita itu akan dipercepat, yang bagian sel-sel kulit matinya akan dipercepat pengelupasannya, terus akan dipercepat juga pembentukan sel-sel kulit yang baru. Jadi yang biasanya 28 hari itu bisa jadi 14 hari. Terus yang kedua, dia merangsang kolagen. Jadi sebagai kofaktor itu yang berpengaruh dalam proses-proses sintesis kolagen. Jadi kulit kita akan lebih segar, kelihatan lebih awet muda, kehilangan kerutan-kerutan halusnya. Terus yang paling penting, vitamin C ini juga bekerja sebagai antioksidan. Maksudnya itu dia akan menangkal radikal bebas. Jadi kalau misalnya ada polusi-polusi seperti radikal-radikal bebas seperti polusi, sinar UV, dia akan dihadang oleh si vitamin C. Jadi makanya salah satu penggunaan vitamin C ini sebaiknya disarankan pada saat pagi hari sebelum kamu pakai sunblock. Jadi kalau misalnya sebelum pakai sunblock, pakai vitamin C itu akan nge-boost si sunblock kamu. Jadi kayak sunblock itu kan fungsinya untuk menghambat UVA dan UVB agar tidak masuk ke kulit kita. Nah, si vitamin C ini akan menjadi antioksidan terhadap sinar UV sebagai radikal bebas. Jadi dia akan memperhebat kinerja dari sunblock kamu. Biasanya untuk vitamin C itu bisa digunakan umur berapa tahun sih dok? Vitamin C udah bisa digunakan sejak remaja ya. Jadi kalau misalnya kamu mulai pubertas umur 12 tahun, 15 tahun udah bisa mulai dipakai. Kenapa? Pada saat usia remaja itu mulai terjadi perubahan hormonal di tubuh kita. Akan mulai timbul beberapa masalah. Nah, vitamin C itu akan bisa membantu masalah-masalah kulit kamu. Untuk vitamin C itu bisa dikombinasi dengan skincare apa aja dok? Kalau vitamin C sih hampir beberapa skincare itu bisa ya dikombinasi. Kecuali sih mungkin yang agak mesti diperhatikan banget itu tentang vitamin A. Vitamin A contohnya kayak retinol atau retinoid acid. Kalau misalnya digabung takutnya akan mengiritasi. Jadi biasanya kalaupun seandainya mau digabung dengan vitamin A itu digunakan pada malam hari. Vitamin C kita gunakan pada pagi hari. Vitamin A yang fungsinya untuk eksfoliator, vitamin C berfungsi untuk sebagai antioksidannya. Terus kalau untuk yang lain-lain sih biasanya aman, kayak penggunaan bersama vitamin B3 atau niacinamide biasanya nggak ada masalah. Kan kalau di sini sendiri ada safir yang acne oily ya dok. Kalau itu dikombinasi dengan vitamin C itu bagaimana dok? Iya, sama kayak yang sebelum saya jelasin tadi. Kalau vitamin C dengan sunscreen itu bagus ya. Jadi dia akan nge-boost manfaat dari dari sunscreen tadi. Oh iya, sebelumnya yang tadi penggunaan vitamin C sebaiknya teman-teman harus perhatikan dengan penggunaan asam-asam lain, karena kan vitamin C tadi bersifat asam. Kalau penggunaan asam-asam lain seperti AHA, BHA, PHA itu kan mengandung asam, atau salicylic acid itu juga mengandung asam, mesti diperhatikan. Apalagi penggunaan dengan eksfoliator lainnya. Jangan sampai tujuannya awalnya untuk memperbaiki kulit malah jadi merusak kulit karena eksfoliasi berlebihan dan pH-nya yang terlalu rendah. Nah banyak kan dok yang pasien menanyakan kenapa sih saya di orang lain itu cocok gitu vitamin C. Dari dokter sendiri ada gak sih dok tips menyimpan vitamin C itu yang baik? Oke. Jadi sebelumnya teman-teman mesti perhatikan dulu. Kalau misalnya pengguna awal vitamin C, perhatikan dosisnya. Usahakan menggunakan dosis yang paling rendah, itu bisa dari 10% kayak gitu. Teman-teman bisa lihat di packagingnya, lihat cari yang mana yang paling rendah, dan usahakan jangan menggunakan skincare yang lain pada saat yang bersamaan. Maksudnya biar kita tahu penyebabnya apa kayak itu, apakah karena memang vitamin C atau karena penggunaan bersamaan dengan skincare lain seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu belum paham tentang penggunaan skincare dan kandungan-kandungan zat aktif tersebut, bisa rekomendasi tanyain ke dokter gimana cara penggunaannya. Terus untuk cara penyimpanannya, vitamin C memang agak lebih tricky ya penyimpanannya, karena vitamin C itu walaupun dia sebagai antioksidan, tapi dia mudah banget teroksidasi sama udara, sama cahaya, sama panas. Jadi kamu usahain nyimpannya itu di botol yang gelap, dan kalaupun mau disimpan nanti disimpan dalam lemari atau tempat-tempat yang nggak terkena sinar lampu, sinar matahari, karena dia akan cepat rusak.
Terus yang kedua, kalau misalnya kamu beli vitamin C, usahain beli vitamin C yang packagingnya kecil. Jadi nggak terlalu sering. Kalau misalnya kita pakai kan kita buka ya tutupnya ya. Terus kalau misalnya kita buka, takutnya malah terpapar sama udara. Itu bakal merusak vitamin C kamu. Padahal kamu kan udah beli vitamin C mahal-mahal. Jadi cari yang packagingnya kecil biar segera dihabiskan. Biar dia nggak gampang rusak. Karena si vitamin C itu nggak stabil. Akan gampang rusak kena udara tadi. Jadi, dan setelah penggunaan jangan lupa ditutup rapat. Nah, salah satu serum vitamin C yang saya rekomendasikan adalah serum vitamin C dari Sumia. Kenapa? Karena menurut saya udah sesuai dengan rekomendasi penyimpanan serum vitamin C. Yang pertama, menggunakan botol kaca yang gelap. Kenapa mesti botol kaca? Kenapa nggak boleh plastik? Ya kalau misalnya plastik, namanya vitamin C ya, asam. Asamnya kita takutnya akan berinteraksi dengan plastik. Terus kenapa mesti warna gelap? Ya tadi, karena menghalang biar sinar matahari atau sinar cahaya lainnya nggak gampang masuk. Terus abis itu penutupannya udah oke ya, udah rapet ya, jadi disimpan dalam tempat yang rapat. Nah selain itu untuk menghemat juga disimpan di tempat yang kecil. Kenapa? Kalau misalnya disimpan tempat yang besar, setiap kamu memakai vitamin C kamu akan mulai rusak lagi setiap kamu memakai. Jadi kalau bisa cari yang kemasannya kecil. Ini salah satu contoh dari Sumia, ada anti-aging dan lightening serum dari Sumia yang mengandung vitamin C. Untuk anti-aging sendiri itu manfaatnya apa ya? Tadi anti-aging udah dijelaskan ya, dia itu bisa mempercepat turnover sel kulit kita. Dia juga akan menghilangkan kerutan-kerutan halus. Selain itu vitamin C juga berguna untuk merangsang produksi kolagen. Ketika kolagen di kulit kita banyak, maka kulit kita akan lebih kenyal, lebih segar, dan kerutan-kerutan halusnya mulai hilang seperti itu. Vitamin C itu bisa mencerahkan nggak sih dok? Oh iya bisa. Jadi vitamin C itu bantu merangi masalah-masalah yang seperti kulit kusam, bintik-bintik hitam karena sinar matahari, juga melasma. Vitamin C ini cocok untuk kulit apa aja sih dok? Yang berjerawat sama yang sensitif bisa nggak sih dok? Oke. Vitamin C. Jadi kalau misalnya kamu kulitnya sensitif, benar-benar harus diperhatikan terlebih dahulu. Pertama dosisnya. Yang kedua, kalau misalnya baru menggunakan, usahakan penggunaannya kayak cuma 2-3 kali seminggu. Dan selama penggunaan, selama 1 bulan penggunaan, mesti dilihat benar apakah ada efek yang keluar kayak gitu. Apakah akan terjadi iritasi. Kalau purging sih enggak, karena dia enggak eksfoliator, enggak kayak retinol ya, tapi kemungkinan untuk iritasi itu ada gitu. Makanya mesti dilihat dulu dosisnya. Jadi intinya penggunaan vitamin C itu sangat banyak manfaatnya, mulai dari anti-aging sampai ke acne. Terus abis itu teman-teman kalau misalnya punya kulit yang sensitif harus diperhatikan persentase penggunaannya, mulailah dari yang paling rendah. Selain itu juga harus diperhatikan penggunaan asam-asam lainnya, jangan sampai digabung dengan menggunakan asam seperti AHA, BHA, PHA, salicylic acid atau jenis-jenis asam lainnya karena ditakutkan akan memperparah iritasi. Selain itu jangan lupa melakukan penyimpanan yang benar biar vitamin C yang kamu purchase gak sia-sia, karena kan harganya lumayan tuh. Kalau di Sumia enggak ya? Murah ya? Terjangkau. Terjangkau ya, oke. Jangan lupa melakukan penyimpanan di tempat yang gelap, karena yang pertama tadi dia sensitif terhadap cahaya. Yang kedua jangan lupa ditutup rapat kembali serum vitamin C kamu setelah menggunakan, karena dia juga sensitif terhadap udara. Jangan sampai kamu udah purchase mahal-mahal tapi ternyata vitamin C kamu sudah tidak efektif dan tidak berguna. Oke, terima kasih ya dokter atas pembahasan tentang vitamin C. Buat teman-teman yang mau bertanya ke Dokter Yola bisa langsung datang aja ke Sumia Estetik Klinik terdekat. Dokter Yola sekarang prakteknya di mana aja dok? Ada di klinik Sumia Margonda sama di klinik Jati Padang khusus hari Jumat. Oke, sahabat Sumia tinggal appointment aja ke cabang terdekat. Dokter Yola ada di Sumia Jati Padang sama Sumia Margonda ya dok ya? Iya benar. Oke, Dokter Yola praktek dari jam berapa aja dok? Dari jam 10 sampai jam 6 sore. Oke baik, untuk appointment bisa cek di bawah ini ya nomornya. Terima kasih ya dokter. Sama-sama. Ada pesan nggak untuk sahabat Sumia? Jangan malu untuk pakai skincare, apalagi yang cowok-cowok tetap harus pakai skincare karena kan cowok juga punya kulit. Karena mengobati itu akan jauh lebih mahal daripada pencegahan. Jadi akan lebih mudah jika kamu mencegah. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, stay beauty. I do Sumia, you do.